setelah mempelajari ini ya, kalian ada yang perlu ditanyakan nggak di situ? Barangkali dari kalian dulu ya, Ibu memancing masalahnya. Silakan. Ada, Bu. Nggak ada suaranya. Iya, gimana Karisa? Karisa, yang mau ditanyakan apa Karisa? Tentang yang perairan. Tentang yang perairan. Perairan maksudnya perairan apa nih? Yang ada kayaknya Laos ya, Bu, yang katanya ini nggak punya perairan. Tapi Iya, nggak punya. di beberapa artikel itu ada yang nyebutin ada yang punya perairan juga. Jadi yang benar yang mana, Bu? Kalau kita lihat letaknya di tengah, kalau perairannya perairan laut itu tidak ada. Iya. Ya, perairannya. Barangkali perbedaannya itu perairannya barangkali nih ya, perairan yang ada di Laos itu melihatnya dari perairan darat. Bisa saja kan? Perairan darat itu maksudnya ada danau, sungai, tuh ya. Itu kan perairan juga, tapi perairan darat. Tapi kalau yang biasanya dicantumkan dalam negara-negara, itu perairannya adalah perairan laut. Makanya Laos banyak yang tidak mencantumkan tidak ada perairannya. Iya, Bu. Ya, jadi kemungkinan artikel itu membahasnya nih perairannya harus diperjelas lagi perairan darat atau perairan laut. Cuma kalau secara global ya, kalau yang di buku itu biasanya buku pelajaran kita ya nak ya. Nah itu biasanya yang dibahas adalah perairan lautnya. Makanya ada yang tidak ada. Otomatis kalau negara Asianya ada di tengah-tengah, benua itu nggak punya perairan laut ya. Ibu pertegas lagi tanda kutip nih, perairan laut. Iya. Paham, Bu. Nah itu, ya. Ada lagi yang lain? Ini kalau nggak salah perairan begini berarti masuknya ke pokok bahasan yang sebelumnya ya. Iya. Sok silakan, ada lagi. Yuk ya, kalau tidak ada kita lanjutkan aja ya. Untuk yang kita sebelum ke pokok bahasan yang sekarang, itu kita kembali dulu ke soal-soal yang waktu itu dibahas atau dijawab oleh kalian di LKS ya atau modul. Ibu suka mengungkapkannya bahasanya modul ya kalau di GCR. Nah, itu sebetulnya sama saja LKS ya. Dari yang pertanyaan 15 soal, itu Ibu ambil 10 soal. Nah, kita bahas semuanya aja 15 nih. Memang di sini juga ada yang tidak ada jawabannya kalau nggak salah. Nah, dari yang pertama, ya, itu pertanyaan hot, berarti pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab, perlu pemikiran. Halaman 24 ya, Nak ya. Nah, di sana nomor 1 jawabannya ada 3. Di 3 dan 4 yang betul. Halaman 24 di buku LKS. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini juga pertanyaan yang butuh pemikiran kalian. Itu jawabannya ada di nomor 1, 2, dan 3. Udah ketemu, Nak? Halo? Ketemu, Bu. Ya. Kemudian nomor 3. Ya. Nah, itu nomor 3 jawabannya untuk negara Malaysia, hasil yang terbesarnya adalah timah. Itu ada di daerah Kintan ya. Kemudian nomor 4, otomatis yang ini sudah jelaskan
waktu itu sama Ibu ya. Untuk daerah utara dan bujur timur, lintang utara dan bujur timur itu berhimpitan daerahnya ditempati oleh negara Myanmar. Kalau yang di lintang selatan dan bujur timur itu ditempati oleh Indonesia. Maka jawaban nomor 4 itu adalah Kalau dilihat di sini itu tidak ada jawaban. Yang terakhir masuk itu adalah Kamboja. Kamboja tidak ada. Timor Leste mungkin jawaban yang dimaksud adalah itu. Karena Timor Leste hanya pengakuan sepihak. Secara resmi masuk menjadi anggota ASEAN. Sepihak itu maksudnya hanya beberapa negara ya yang mengakui bahwa Timor Leste itu anggota ASEAN. Belum diakui secara keseluruhan negara anggota ASEAN. Jadi nomor 5 tidak ada jawaban. Kalau kamu menghendaki jawaban, Timor Leste harus diganti dengan Kamboja. Ya, itu nomor 5 ya. Kemudian nomor 6, sudah pasti bisa nih. Politik bebas aktif. Politik dan tidak memihak kemana ke pihak yang lainnya ya, tidak memihak. Nah, ini adalah Muhammad Hatta. Kemudian nomor 7. Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa enggak? Ayo. Ada di mana itu? Gunung Tal. Ada di negara Filipina. Ya, kemudian nomor 8 ada 3 jawabannya, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Kemudian nomor 9. Nah, ini nomor 9, kalau nggak salah di soal itu nomor 7 ya. Ibu lihat di sana banyak sekali yang salah. Negara ASEAN yang wilayah daratnya berbatasan dengan Malaysia. Yang berbatasan dengan Malaysia itu di daratannya lah ya. Itu ada Indonesia, ada Brunei, ya kan? Nah, itu yang di sebelah timur. Kalau yang di sebelah barat, beda lagi. Nah, kalau yang kita lihat di sini, Papua Nugini, Filipina, Brunei, dan Thailand, jawabannya harusnya adalah Brunei. Tapi banyak yang menjawab itu Papua Nugini. Papua Nugini kan terpisah. Ya, itu. Ini nomor 9 nih ya, banyak yang salah nih menjawabnya. Kemudian 10, itu adalah Filipina. 11, nah itu adalah Malaysia. 12, sektor perdagangan, nih, ini juga sudah Ibu jelaskan ya, itu Ibu berpesan banget ya, awas salah, negara lain mungkin negara ASEAN itu bergeraknya di bidang pertanian, perkebunan, kebanyakan ya, karena sumber daya alamnya banyak. Satu negara yang daerahnya kecil, otomatis sumber daya alamnya sedikit, maka bergerak dalam industri. Nah, di sini negara ini menjadi salah satu negara kaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, negaranya adalah Singapura karena bergerak dalam produksi dan jasa. Itu ya. Kemudian 13, nah ini adalah menutup pergaulan selain dengan negara ASEAN. Itu yang bukan tujuan negara-negara di Asia Tenggara. Oke ya. Nah, 14 itu adalah keturunan mana nih? Singapura. Banyaknya orang Cina, makanya disebutnya Tionghoa. Ya. Kemudian terakhir, wah terakhir sih pasti bisa.
Siapa yang bisa? Kelihatan nih. Vietnam. Apa jawabannya? Angga, ada Tali Pandu, ada Audai. Priska, ada Elis. Apa? Apa? Audai. Karisa, Karisa, ya. Iya, Audai. betul. Audai. Betul, Karisa. Ya. Nih, kalau ada pertanyaan, dijawab ya. Nanti ini ada penilaian khusus nih. Ya, untuk yang ikut. Nanti yang ikut di Google Meet, kemudian yang hanya absen saja, kemudian yang menjawab pertanyaan, barangkali, nah ini kan ada perbedaan ya, untuk hari ini nih ya. Ini penilaiannya akan berbeda. Kita lanjut ya. Untuk interaksi antar negara-negara ASEAN yang kemarin kita bahas. Kita bahas, itu kalau nggak salah di YouTube-nya juga sudah ada kan. Ya, yang dibahas itu yang pertama adalah faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Nah, di sana ada kesamaan dan ada perbedaan yang membuat mereka terjadinya kerjasama. Baik itu kesamaan perbedaan di sumber daya alam, juga kesamaan dan perbedaan di geografisnya. Geografis nanti kan akan mempengaruhi iklim dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat ya di kalau di buku ya, LKS itu halaman 26 sampai 27. Kalau untuk di buku paket itu halaman 45. Nah, nanti kalian bisa dibuka lagi ya. Nah, di halaman 45 itu ada juga faktor penghambat. Faktor penghambat berarti yang menghalangi adanya kerja sama. Apa nih penghambatnya? Satu, ya, perbedaan ideologi, pandangan sebuah negara. Negara yang kayak kita nih, negara Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Beda dengan negara-negara lain, anggota ASEAN walaupun dalam satu wilayah. Kalau kerjasama ASEAN itu kan suatu kerjasama yang terdapat dalam satu wilayah. Makanya ada pertanyaan kan di sana tuh ya, di soal kemarin itu ada kerjasama bilateral, multilateral, ya, regional. Nah, kalau dalam satu wilayah itu berarti masuk ke regional. Kerjasama yang terbentuk karena kesamaan dalam satu wilayah. Itu ya. Kemudian ada konflik dan peperangan. Nah, ini juga bisa menghambat. Ya, konflik itu perbedaan pendapat. Contoh ya, kalian masih ingat nggak? Ada perbedaan wilayah tentang pulau-pulau di Indonesia, itu kan letaknya berbatasan dengan Malaysia. Maka terjadi konflik perebutan satu pulau. Tidak hanya satu ya, dua ya waktu itu ya. Sipadan dan Ligitan. Itu awalnya pulau itu milik kita. Kemudian karena kita kurang pulau tersebut akhirnya diambil alih oleh Malaysia. Itu kita sempat tuh ada konflik, berselisih paham, masuk ke PBB, akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Nah, itu berarti konflik, ya. Dan peperangan. Negara ASEAN, masa sih peperangan? Bisa saja, misalnya perebutan perbatasan. Masih ingat nggak beberapa tahun yang lalu Indonesia juga pernah berkonflik tentang perbatasan dengan Malaysia. Ya, di daerah Sarawak. Tuh, ini berarti adanya peperangan yang daerahnya adalah yang strategis ya, yang perbatasan itu tadi. Kebijakan protektif, ya, kebijakan yang diambil oleh negara tersebut untuk melindungi ya, melindungi kepentingan dari negaranya. Apa yang dilindungi? Bisa macam-macam ya, bisa wilayahnya, bisa hasil produksinya dan lain sebagainya. Yang penting intinya adalah melindungi ya
apa yang menjadi kepentingan negara tersebut. Tuh. Kemudian perbedaan kepentingan tiap negara. Oh, negara itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan keadaan negara tersebut. Nggak bisa disamakan. Contohlah, kita dengan teman kita berangkat bareng kemana ke sekolahan. Apa tujuannya sama? Sepintas kelihatannya sama, ya. Tapi mungkin saja mempunyai tujuan yang berbeda. Ya, ada yang murni ingin belajar, ada yang wah saya sih kepengen ketemu teman, walaupun berangkatnya sama kan ke sekolahan. Atau mungkin ada yang lain. Nah itu. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama itu ada sosial, budaya. Nah sosial dan budaya biasanya digabung. Tetapi sebetulnya bisa saja itu terpisah. Sosial sendiri, budaya juga sendiri, tapi biasanya digabung di situ. Nah, kalau dipisah, ya, itu biasanya dilihat sosial. Cenderungnya adalah membantu, meringankan negara atau orang lain. Ya, kita misalkan dalam soal tuh kalau nggak salah ada apa ya, kalau nggak salah tuh membantu yang ini nih orang-orang pengungsi ya, pengungsi. Nah, itu juga termasuk sosial. Kalau budaya, kerjasama bidang pertukaran seni. Nah, itu berarti budaya. Ya, jadi bisa berbeda, bisa juga bersamaan. Kalau kegiatannya mungkin ada unsur sosialnya, ada unsur budayanya, nah itu bisa digabung. Ya, kita lanjut ya. Kemudian diantaranya bisa kalian temukan untuk bentuk kerjasama di bidang sosial budaya itu di halaman 47 untuk buku paket. Ya, banyak ya di sana ya. Kemudian bidang kerjasama politik dan keamanan. Biasanya ini juga politik dan keamanan itu dijadikan satu. Ya, ini biasanya kaitannya dengan dikeluarkannya ya penanganan-penanganan khusus atau hukum-hukum khusus untuk negara-negara yang bersangkutan. Misalnya perjanjian tentang perbatasan, penanganan teroris. Nah, teroris ini kan harus ditumpas kan. Nah, kita butuh satu kesepakatan ya antar negara-negara asing. Mungkin ada terorisnya, tuh ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nanti kamu lihat kembali ya di halaman 47 juga di buku paket. Jadi antara buku paket dan buku LKS itu bisa saling berdampingan. Kemudian kerjasama lagi di bidang pendidikan. Ada di halaman 48 buku paket dan juga di halaman 27 ya mungkin untuk LKS-nya. Nah, diantaranya itu ada kerjasama tentang pertukaran pelajar, ada olimpiade ya. Olimpiade itu juga termasuk bidang pendidikan karena mendidik siswa atau juga mahasiswa generasi penerus itu menjadi apa ya generasi-generasi yang bisa mengikuti olimpiade baik di bidang pendidikan maupun di bidang olahraga. Itu kalau ada itu bisa saja dikatakan olimpiade. Ya. Kemudian tidak hanya siswanya, gurunya juga sama. Itu ada pertukaran dan lain sebagainya. Nah, untuk olimpiade sendiri itu juga kemarin tuh banyak yang salah itu ya. Ibu kan bikin soalnya benar atau salah. Ibu plesetkan sebetulnya. Olimpiade itu dilaksanakannya itu setiap 2 tahun ya nak ya. 2 tahun. Nah, ibu plesetkan menjadi 5 tahun sekali. Itu banyak yang menjawabnya kok benar ya. Nah, nanti tinggal dikoreksi lagi ya yang menjawab benar. Itu salah, harusnya 2 tahun sekali Olimpiade tuh. Itu dalam rangka pengasahan ya mereka dalam bidang olahraga maupun pendidikan, keilmuan. Tuh ya. Kemudian, nah di sana ada lagi pengaruh
perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Bisa kalian temukan di buku paket itu halaman 49, kalau di buku LKS itu halaman 29 sampai 31. Nah, di sana ada pengaruh bidang ekonomi, bidang sosial, politik, dan pendidikan. Ya, nah ya. Tuh, kalian nanti tinggal dibaca lagi. Ibu yakin kalian sudah baca ya, bahkan di YouTube-nya juga sendiri juga ada kan. Kemudian terakhir itu adalah upaya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, ini harus ada dorongan yang kuat ya dari kelompok-kelompok dan butuh kekompakan dari setiap negara. Oh ya. Dari subpokok bahasan ini masih ada yang mengganjal barangkali? Sebelum kita membahas soal ya, Nak ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita langsung ke soal aja ya. Nah, nanti sambil kalian cek lagi jawaban kamu benar atau salah yang kemarin tuh. Itu Ibu acak-acak lagi ya. Nomornya Ibu bolak-balik, optionnya Ibu bolak-balik, kalau soal enggak ya. Nah, itu. Nomor 1 ya. Jakarta International, salah ya. Jakarta Internal Meeting, atau disingkatnya JIM, merupakan peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian. Nah, ini kalau soalnya PG seperti ini, kamu jawabnya bisa 2, B dan D. Ya, karena ini adalah bentuk perdamaian Thailand dan Kamboja. JIM itu. Jadi kalau kamu jawab di sini ada 2 jawabannya, B dan D. Ya, harusnya pertanyaannya itu dilanjutkan perdamaian antara, tuh kan, Thailand misalnya ya, dan mana gitu ya. Jadi ini Thailand dan Kamboja jawabannya. Kemudian nomor 2, ini butuh pemikiran keras ya dari kalian karena itu ada tandanya hot. Nah, itu jawabannya adalah ekonomi. Jadi pabrik pupuk Korea itu adalah termasuk kerjasama ekonomi. Banyak ya perusahaan-perusahaan yang memang dibentuk ya oleh negara ASEAN. Nah, yang lainnya itu misalkan kamu lihat tuh pertanyaan di nomor 11. Rock Salt Soda Ash Project. Nah, itu juga bentuk kerjasama untuk mendirikan satu proyek. Apa proyeknya? Abu Soda. Tuh ya. Jadi di sini proyeknya ada 2 tuh pertanyaannya. Nah, kemudian ya, kita lihat lagi. Nomor 3. Nah, apa ini? Merumuskan kebijakan, khususnya masalah kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, dan menilai hasil-hasilnya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah standing committee. Ya, Nak ya. Kemudian, yang nomor 4. Nah, tadi tuh yang Ibu jelaskan. Coba apa? Siapa yang bisa? Kepulauan Spratly. Bukan, Nak. Kepulauan Malaysia. Sipadan dan Ligitan. Betul. Ya, itu Karissa, betul. Tadi barusan Ibu bahas tuh Sipadan dan Ligitan. Ya, kemudian nomor 5. Hot lagi nih. Sampai saat ini masih ada beberapa negara di Asia terkena masalah ancaman terorisme. Nah, tadi juga Ibu sudah jelaskan tuh, apa kira-kira jawabannya? Membentuk komunitas untuk memerangi terorisme. Iya, betul ya, membentuk komunitas. Jadi kita harus bersatu tuh ya, ASEAN, untuk memerangi karena terorisme itu kan jahat ya. Nomor 6. Nah, ini juga pertanyaannya perlu direvisi nih. Penyelenggaraan SEA Games 2011 di Indonesia merupakan kerjasama bidang
Olahraga. Ayo. Biasanya sosial dengan budaya digabung. Ya, bidang olahraga. Masuknya kemana? Sosial dan budaya. Iya, harusnya sosial dan budaya. Itu kan digabungkan kalau kita lihat bentuk-bentuk kerjasama, sosial dan budaya itu digabung. Nah, di sini dipisah. Harusnya jadi satu kan? Nah, di C itu misalnya kita ambilnya jawabannya bisa C atau D ya. Itu jawabannya jadi satu itu. Kita harus menggantinya harusnya dengan bidang yang lainnya, misalnya pendidikan, gitu ya. Ini barangkali ya. Jadi sosial budaya digabung, kita kemudian tambahkan pendidikan. Nah, ini masuk ke D jawabannya, sosial dan budaya. Jadi jawabannya apa nih nomor 6? Ya ada 2, sosial budaya. Ya. Kemudian nomor 7. Apa nih jawabannya? Malaysia. Thailand. Ya. Kemudian Malaysia atau Thailand? Malaysia. Komite kotak nih kedudukannya nih. Ya. Kotak itu kedudukannya ada di Thailand. Nak. Yuk ya, kita lanjut dulu ya. Nomor 8. Negara pendiri organisasi awas kejebak nih. Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jawabannya adalah yang D ya. Kemudian nomor 9. Tadi Ibu jelaskan tuh. Hubungan kerjasamanya apa nih? Regional. Oh iya, regional. Ya, betul. 10. Ya, Ibu berat salah ya nomor 7 tadi ya, Komite Transportasi dan Komunikasi. Tadi apa? Siapa yang jawab tadi tuh? Karisa, Bu. Sama Ya, Priska. Karisa, betul Karisa. Benar di Malaysia, yang lain dibetulkan. Priska. Oke, nanti dulu Ibu tulis ya. Saya juga Bu Malaysia, Bu. Iya, tolong diralat tuh. Mana ya Priska? Nomor berapa Priska? 26, Oh Bu. ya, nomor 26 ya. Ya, sip, lanjut ya. Tadi nomor 9 betul, regional. Nomor 10. Program kerjasama budaya antar negara ASEAN diarahkan untuk hal-hal berikut ini. Yaitu, nah ini harusnya ada kecuali nih. Apa kecualinya? Kecualinya adalah yang A Promosi masuk peran ke ASEAN. kebudayaan ASEAN, promosi ASEAN. Apa ya? Ya, siapa itu tadi? Siapa yang jawab? Nomor 10. Siapa yang menjawab tadi? Tali Pandu ya? Atau siapa? Tadi Nandi, Bu. Oh, Nandi. Sok, Nandi, silakan, Nandi. Lanjutkan. Jawaban Nandi apa? Promosi peran ASEAN dalam komunitas internasional. Ya, betul. Betul, Nandi. Karena kan kalau kita lihat ya, dari situ kan yang dibahas ASEAN. Kenapa jadinya internasional? Ya, betul. 11. Tadi sudah. 12. Bidang perdagangan pasti Ekonomi. bidang Ekonomi. Iya, pasti ya. 13.
Jawabannya? Afta. Iya, betul. Priska. Aftah. 14? Singapura. Singapura, betul sekali. Banyak yang betul ini sih ya. Nah, kalau Singapura karena tadi ya negaranya sempit ya. Kemudian juga bergeraknya bidang industri dan jasa. Terakhir, nama bulannya apa nih? Kepulauan berikut yang diperebutkan oleh negara Vietnam dan Tiongkok adalah Pulau Spratly ya. Itu adanya di Cina Selatan, di lautan Cina Selatan ini. Nah, ini kepulauan ini jadi perebutan antara Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok. Jadi ada dua negara lagi ya. Dari ASEAN 2, Vietnam, Malaysia, kemudian dengan Tiongkok. Ya, ini untuk Spratly. Itu kepulauannya jadi perebutan. Kemudian kita lihat lanjut ya. Nah, untuk kali ini soalnya Ibu perbanyak. Sebagian Ibu ambil dari esai yang ada di situ. Jelaskan apa yang dimaksud kerjasama subregional. Nah, ada subnya. Kalau tadi kan regional. Jadi ini adalah kerjasama antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis. Negara apa saja yang ada lintas negaranya? Indonesia, Malaysia, ya kan? Kemudian ada Singapura, ya, Thailand. Semua negara lah ada lintas negaranya, artinya perbatasan. Ya, nah ya. Kemudian nomor 2-nya, tujuan utama berdirinya kerjasama antara negara ASEAN. Wah, ini sih ada di pembahasan yang lalu ya, subpokok bahasan yang lalu. Ibu yakin bisa semua kan? Sudah dijawab belum, Nak? Intinya saja ya. Intinya adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera. Aman, damai. Kalau mau ditambahkan lagi boleh aman, damai, stabil, dan sejahtera. Kemudian nomor 3-nya, selain menjadi organisasi kerjasama yang saling menguntungkan, ASEAN juga dapat menjadi ajang promosi. Nah, promosi apa nih? Banyak ya. Promosi budaya, promosi hasil-hasil sumber daya alam, promosi industri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 4, nah tadi tuh, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Nah, itu boleh kalian tuh, ya, bebas mau pembahasannya. Boleh dilihat dari kerjasamanya. Misalnya itu satu kerjasama di bidang olahraga, ya. Nah, itu diadakannya berapa tahun sekali. Tuh, boleh, terserah kalian mau membahasnya, mau ditulis semua boleh, mau dilihat satu sisi saja boleh. Terakhir ya, kerjasama ekonomi antar negaranya apa? Nah, Ibu yang menjawab ya. Itu merupakan hubungan kerjasama bisa di bidang, karena di sini ekonomi ya, berarti ekonomi yang dibahas. Hubungan bidang ekonomi ya dengan dasar kepentingan terbentuknya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Nah, itu barangkali ya.
Sekali lagi untuk subpokok bahasan ini. Berarti kita minggu depan sudah beralih subpokok bahasan ya, Nak ya? Ada yang tanyakan kan, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kalian paham semuanya ya. Tapi kenapa nilainya kemarin kecil-kecil? Sudah Ibu pindahkan loh nilainya kalian tuh. Oh, kecil-kecil kalian udah lihat belum? Kalau nggak salah tuh di sini dari soal yang pertama, ya, PG yang pertama tuh, Nak, tanggal 5 ya. Itu paling kecil ada nilai 20. Memang sih ada yang besar juga, 100. Nah, yang kemarin itu paling kecil 35. Nah, 35 kan berarti hanya berapa ya soalnya ya? 7 ya yang betul. Kemudian yang paling besar nilainya adalah 80. Maaf. Ada 90. Tuh. Tapi banyak yang di bawah KKM. Walaupun ada yang 90, ya. Ini yang paling tertinggi, hebat nih. Diraih oleh Nandi. Ya, yang lainnya. Yang penting mah kalau bisa ya kalian tuh sesuai KKM ya. KKM kita kan kalau nggak salah 70 ya, Nak ya. Tuh, 70. Beda ya dengan waktu kelas 7. Kalau kelas 7 kan kalau nggak salah 69 ya. Nah, kemudian atau 68, Nak. Ibu belum lihat ya di sana ya. Nah, kemudian sekarang meningkat. Nanti kelas 9 kamu juga harus meningkat lagi nih KKM-nya. Jangan standar seperti itu. Oke ya, tidak ada pertanyaan? Ibu coba dengan 3 pertanyaan. Rebutan. 5 aja deh, 5. Biar ada kesempatan lebih banyak. Tapi sebelumnya biasa, Ibu absen dulu nih. Yang absen tolong nampak ya. Supaya kelihatan cantik dan cakepnya. Adam. Angga. Ardianto. Bunga. Hadir, Bu. Bunga, lihat Bunga. Wajahnya Bunga. Ibu pengen lihat cantiknya Bunga. Ayo Bunga. Kok nggak berani kelihatan? Loh, mana ini? Nandi malah yang kelihatan. Bunga, ayo Bunga. Nah, nanti lain kali kalau Google Meet seperti ini, siapkan seragamnya ya. Jadi maksudnya Ibu tuh biar kelihatan. Ini karena yang ikut Google Meet kan ibaratnya punya nilai plus ya. Karisa, kelihatan Karisa. Ayo wajahnya. Nah, gitu. Kok sebentar sekali? Dava, Dede, Tiara, Jagat, Elis. Elis mana? Elis. Silakan nampak. Jangan suaranya saja, Elis. Elisnya harus kelihatan dong. Feni. Lisa. Ruki. Maesa. Mayada. Maedita. Hadir, Bu. Nah, ya. Bagus, Maedita. Mary.
Muhammad Rangga, Muhammad Rifki, Muhammad Wahyudin, Muhammad Zaki Fidiansah, Muhammad Zaki, Naisila, Nandi, Hadir, Bu. mana Nandi? Lihat dong. Kok atasnya saja yang kelihatan? Rambutnya aja. Wajahnya dong. Lihat, coba. Nah, gitu. Ih, sekejap. Valia, Priska. Hadir, Bu. Iya. Rafli, Reisa, Rokatul Jannah, Sahla, Tali. Hadir, Bu. Tali Pandu mana? Tali Pandu lihat dong. Nah, gitu kan. Kalau cakep berarti udah mandi. Kalau yang nggak berani kelihatan berarti belum mandi. Rafa, Atifah, Bobby, Eman, Farid, Ian, Ilham. Nah, berarti sudah ya yang hadir ya. Ini yang hadir di Google Meet kalau sudah di absen dan dicontreng begini. Siapa yang tahu? Nih, berapa tahun SEA Games dilaksanakan? Berapa tahun sekali? SEA 2 Games tahun di... sekali. 2 tahun sekali. Iya, Priska. Priska duluan ya. Ayo rebutan dong. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan dari ASEAN? Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Iya, betul Karisa. 2 ya. Yang ketiga, negara mana yang paling terakhir masuk negara ASEAN? Kamboja. Iya, betul. Karisa lagi. Yang lainnya, ayo jangan tidur. Yang keempat ya.
Yang keempat, negara ASEAN. Ada 5 negara pendiri. Ya kan? Kemarin itu soalnya, siapa perwakilan Perdana Menteri dari Singapura? S. Raja Ratman. Iya, betul, Priska. Ingat, singa, raja. Ya. Priska ya tadi ya? Terakhir, kalau betul semua berarti benar kamu paham semuanya. Dari kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Itu salah satunya adalah terbentuknya suatu proyek industri. Abu Soda, adanya di mana kedudukannya? Thailand. Iya, betul. Sekali lagi. Yuk, 5 pertanyaan di Bapak habis, berarti kalian benar-benar paham. Kalian nanti siap ya untuk mempelajari kembali bab berikutnya, subbab berikutnya. Ya. Ini tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya. Silakan nanti kamu pelajari dulu nih ya. Dan nanti juga ada YouTube-nya sama ya. Ibu share lagi, tapi kalian pelajari dulu aja. Nah, nanti biasa yang di LKS kamu kerjakan. Maaf ya, ibunya langsung diketik aja di GCR. Ini untuk menghindari barangkali kaliannya tidak sempat mengumpulkan LKS-nya. Nah, kalau misalnya nanti ada waktunya bisa mengumpulkan LKS ya. Nanti LKS itu dikumpulkan juga, Nak. Ya, dikumpulkan. Hanya untuk saat ini jawabannya Ibu pindahkan, bukan jawabannya, soal Ibu pindahkan ke GCR. Itu ya, Nak ya. Yuk, akhir kata Ibu ucapkan dulu ya, terima kasih buat kalian yang sudah hadir di Google Meet ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya belajar.